Haleluya, haleluya, haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat Paskah kepada seluruh sidang jemaat GBI Situbondo yang diberkati oleh Tuhan. Selamat memperingati, merenungkan dan memaknai kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus boleh menjadi bagian juga dalam setiap kehidupan kita. Kembali pagi hari ini saudara, kita akan menikmati sarapan pagi, yaitu roti, mana, firman Tuhan yang tentunya akan menjadi kekuatan dan menjadi satu pedoman dalam kita melangkah mengiring Tuhan. Saya berikan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman Allah tidak terbelenggu, yang kita boleh sama-sama buka. Sudah bisa buka di Alkitab saudara masing-masing di rumah. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan. Ini tulisan Rasul Paulus kepada Timotius tentunya saudara. Dan kita boleh melihat di sini kehidupan dari seorang Rasul Paulus, bahwa dia memiliki kehidupan pelayanan yang boleh dikatakan secara manusia, secara lahiriah, secara daging itu begitu menderita. Dia begitu menderita penderitaan badani. Kita boleh juga temukan itu di dalam 2 Korintus, saudara. Bagaimana kehidupan Paulus dalam pelayanan. Dia dilempari batu, mengalami karam kapal, menghadapi bahaya maut sepanjang hari, sampai kelaparan, kehausan, menghadapi tantangan-tantangan yang secara badani itu tentu tantangan yang tidak mudah, saudara. Tentu itu tantangan yang sulit. Nah, dalam ayat ini, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 10 ini, Paulus juga sedikit menceritakan, mengisahkan, mengutip dari sedikit penderitaan yang dia alami, yaitu dia mengalami keadaan di mana dia dipenjara, keadaan di mana dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Meskipun kita tahu bersama bahwa Paulus bukan seorang penjahat, meskipun kehidupan dia yang lampau, dia adalah seorang kehidupan yang menjadi seorang penganiaya orang percaya, orang Kristen pada waktu itu. Tapi dia sudah mengalami perubahan, pemulihan, dan hidup baru di dalam Tuhan. Tapi dia harus dihukum, dia dipenjara, dia dibelenggu seperti seorang penjahat. Ini satu kehidupan yang, satu tantangan yang tidak mudah, saya rasa saudara, ketika itu juga diberhadapan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan mengapa Paulus rela menderita penderitaan badani? Mengapa Paulus rela untuk dia menghadapi penderitaan yang sedemikian rupa? Padahal dia adalah orang yang sangat terkemuka, dia orang yang terkenal pada waktu itu, dihormati pada waktu itu orang-orang Yahudi. Tetapi dia rela meninggalkan semuanya itu, dan dia rela menderita untuk Kristus. Bahkan disejajarkan, disamakan, dianggap, dicap, diklaim sebagai seorang penjahat oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu, juga kepada dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ayat 9a menjelaskan kepada kita, saudara, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Paulus menderita karena pemberitaan Injil, bukan karena pemberitaan tentang dirinya sendiri, tetapi karena penderitaan Injil Paulus rela menderita. Kemudian ayat yang 10 kita juga menemukan di sana, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Paulus rindu bahwa penderitaannya itu juga menghasilkan keselamatan, mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang mendengar berita Injil itu, saudara. Nah, pada zaman waktu itu penjara oleh orang-orang Romawi
itu biasa mereka akan dibelenggu atau dipasung kakinya sehingga mereka tidak bisa pergi. Selain mereka dimasukkan dalam satu sel, satu penjara, mereka juga dipasung atau dibelenggu kakinya sehingga mereka tidak bisa pergi. Itu apa yang dialami oleh orang-orang yang dipenjara pada waktu itu, saudara. Sehingga tentu secara fisik mereka terbatas sekali karena terbelenggu oleh pasung, oleh rantai itu, sehingga mereka tidak bisa kemana. Berjalan pun mereka sulit. Tapi di ayat itu, ayat 9 tadi, di sana dikatakan bahwa firman Allah tidak terbelenggu. Mengapa, saudara? Karena mulut dari Rasul Paulus dan mulut dari tahanan-tahanan lain itu tidak dibelenggu. Meskipun secara fisik kaki mereka tidak bisa melangkah pergi sesuka hati mereka, meskipun mereka karena juga ada di dalam sel. Tetapi satu hal yang tidak dibelenggu, yaitu mulut mereka. Maka Paulus dengan bangga menyatakan bahwa meskipun aku dibelenggu seperti seorang penjahat, firman Allah tidak terbelenggu. Kenapa, saudara? Karena firman Allah bisa dengan mudah disampaikan ketika Paulus berbicara, ketika Paulus dengan mulutnya dia boleh memberitakan Injil kepada tahanan-tahanan yang lain. Firman Allah itu disaksikan dengan bebas kepada tahanan-tahanan lain, bahkan kepada kepala penjara di Filipi. Kita boleh membaca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24. Contoh sederhana, saudara, ada salah satu tokoh yang kita ambil sisi positifnya saja, saudara. Bapak Basuki Cahayapurnama, ketika dia ada di penjara, dia tidak bisa dengan cara bebas pergi kemanapun, tetapi mulutnya dengan tulisan-tulisannya dia masih bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Nah, mungkin sekarang kita tidak menghadapi apa yang sedang Paulus hadapi, dibelenggu dalam satu penjara. Tidak, saudara. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita juga mengalami belenggu-belenggu secara fisik. Nah, hari-hari ini kita sedang mengalami itu. Dengan pembatasan berskala besar, kemudian dengan social distancing, physical distancing, kita tidak bisa bebas pergi kemanapun secara fisik, saudara. Kita seperti apa yang dialami oleh Paulus, kita terbelenggu. Atau dalam kondisi-kondisi lain, kita mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, kita sakit, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa pergi kemanapun, sehingga secara fisik kita terbelenggu. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa terbelenggu, mulut kita yang tidak bisa terbelenggu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan sekarang ada sarana, ada kemajuan teknologi, ada akses yang begitu luar biasa untuk makin firman Allah tidak terbelenggu. Dengan hal yang paling sederhana, saudara, dengan status yang kita pasang di media sosial, dengan setiap postingan-postingan kita, dengan setiap foto-foto kita yang kita posting di media sosial, setiap apa yang kita share di grup-grup WA, chat kita dengan sesama, dengan rekan kita, dan lain sebagainya. Dan yang mungkin paling dekat dengan kita adalah kita boleh memberitakan firman Allah itu di rumah kita masing-masing. Mungkin ada orang, suami, istri, anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan. Ini kesempatan, saudara. Ini kesempatan. Meskipun secara fisik kita terbelenggu, kita tidak bisa pergi dengan bebasnya kemanapun, bahkan ke gereja sendiri pun kita mengalami batasan. Tapi firman Allah seharusnya tidak terbelenggu, karena mulut kita bisa dengan bebas untuk kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana, melalui teknologi, media sosial, maupun orang-orang di lingkungan rumah kita sendiri. Sampaikan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Ada salah seorang jemaat di Magelang juga, saudara. Dia sudah umur hampir mendekati 90 tahun. Dia tidak bisa pergi kemanapun, dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tetapi secara fisik dia terbelenggu, tetapi mulutnya tidak terbelenggu. Setiap tetangga, setiap orang yang pergi besuk rumahnya, dia masih hafal sekali ayat, dia masih hafal sekali firman Tuhan. Dan justru ketika ada orang mau besuk, justru mereka dikuatkan oleh mak yang secara fisik terbelenggu, tapi mulutnya tidak terbelenggu. Firman Allah itu diberitakan selalu. Mari, saudara, pakai kesempatan ini untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan menurut Paulus tidak bisa terbelenggu. Firman Allah hanya terbelenggu dengan keberdiaman kita.
Kalau kita berdiam diri dan tidak mau melangkah, tidak mau berkata-kata, tidak mau memberanikan diri kita untuk menyampaikan firman Tuhan, maka firman Allah selamanya tetap akan seolah-olah terbelenggu. Hanya keberdiaman kita yang bisa membelenggu firman Tuhan. Jadi jangan berdiam diri, mari bergerak, pakai kesempatan yang ada ini untuk beritakan. Apa yang diberitakan? Paulus memberitakan, yang diberitakan oleh Paulus, firman Allah yang diberitakan oleh Paulus, itu ada di ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Apa yang diberitakan? Dan ayat ini ditegaskan, yang diberitakan adalah kebangkitan Yesus Kristus. Hari-hari ini kita sedang memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Orang-orang di luar sana meragukan. Orang-orang di luar sana tidak ada pengharapan akan keselamatan yang seharusnya mereka perlukan. Tapi mari kita punya pengharapan, karena Yesus tidak hanya sekedar mati, tetapi dia sudah bangkit, dia hidup, dan ada hari esok menanti bagi setiap kehidupan kita. Kemenangan, keselamatan, janji-janji hidup kekal itu Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Dan kalau kita tahu berita tentang kebangkitan ini, mari beritakan itu. Jangan sampai firman Allah terbelenggu. Beritakan itu dari mulut kita, dari tangan kita, melalui setiap tulisan-tulisan kita di media sosial. Firman Allah, mari kita beritakan Yesus bangkit. Saya ajak saudara, mungkin hal-hal yang sederhana saja. Sudah punya WhatsApp, sudah punya media-media sosial, mari beritakan. Dua kata saja, Yesus bangkit. Biarlah itu menjadi satu langkah awal untuk orang-orang di luar sana dengar dan bertanya-tanya tentang siapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yesus bangkit, itu menjadi iman percaya kita, dan bagikan itu orang-orang di luar sana. Sekali lagi, fisik kita boleh terbelenggu, diri kita boleh terbelenggu, tubuh kita secara fisik terbelenggu, tetapi firman Allah jangan sampai terbelenggu. Beritakan firman Allah dalam kondisi apapun dalam setiap kehidupan kita, dan biar hanya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya, biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan boleh berlimpah-limpah menjadi bagian dalam kehidupan saudara, seisi keluarga, dan seluruh sidang jemaat yang ada. Tuhan Yesus